Oke bro, sekarang mau bedah mesin dari New CBR 250RR. Jadi mesin CBR 2050RR ini kan ada kenaikan power ya dari 41 PS menjadi 42. Nah, kenapa mesinnya bisa naik? Ada perubahan apa saja? Nah, dan sekarang kita bahas bersama dengan Pak Hendro, langsung penjelasannya langsung dengan Pak Hendro dari AHM. Ini dia penjelasannya. Oke, di sini saya akan jelaskan perbedaan mesinnya yang tahun 2022 ya. Ini power up dikarenakan apa aja bagian engine. Kalau waktu kita launching kemarin kita sudah sebutkan ya beberapa komponen yang berubah. Di sini sesi ini kita akan jelaskan per komponennya. Pak Hendro, mohon maaf. Nah, yang membuat mesin power up tadi, pertama adalah kita meningkatkan perbandingan kompresi. Yang perbandingan kompresinya yang sebelumnya di 12,1, yang terbaru ini menjadi 12,5. Apa yang menyebabkan perbandingan kompresi itu naik? Yaitu di bagian kepala silindernya, silinder headnya. Ya, di silinder headnya, di bagian permukaan ini dipapras, dikurangin, sehingga di bagian ruang bakarnya ini jadi lebih sempit. Ya kan, lebih sempit, ini dipapas sekitar 0,16 mili. Nah, 0,16 mili, ya kan, kecil sekali. Ya, sekali. Ya, dengan adanya pemapasan ini, ruang bakarnya atau V1-nya di istilah di motor bakar ini jadi lebih kecil sehingga bisa meningkatkan rasio kompresinya. Itu. Kompresi itu sebenarnya Pak Hendro apa sih Pak Hendro? Ya, perbandingan kompresi itu perbandingan ruang bakar pada saat piston berada di TMA dan pada saat piston berada di bawah TMB. Seperti itu. Ya. Dengan itu kan headnya dipapas Pak. Ya. Untuk rantai ketengnya ada perubahan? Ya, bentar. Itu nanti akan lanjut ke sana, ya kan? Ke sana. Iya, cepetan. Ya. Karena kita mempunyai persepsi bahwasanya untuk menaikkan power meninggikan perbandingan kompresi, ya kan? Setelah perbandingan kompresinya naik, itu kita akan memperbaiki lagi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder, bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang silinder harus lebih baik. Yaitu kita tingkatkan volumetric efisiensinya. Ya kan? Volumetric efisiensinya kita tingkatkan dengan cara merubah cam-nya. Ya, cam-nya. Cam-nya di sini di bagian in. Bagian in, ya, di bagian in. Posisi untuk sudutnya, sudut cam ini dirubah maupun tingginya, liftnya. Nah, sudutnya yang sebelumnya itu klep in akan terbuka di 5 derajat sebelum TMA, terus akan menutup di 30 derajat setelah TMB. Nah, ini berubahnya yang sekarang adalah menjadi 4 derajat sebelum TMA dan 34 derajat setelah TMB. Nah, ini liftnya juga lebih naik 0,1 mili. Ya. Pemasukan bahan lebih lama, ya kan? Jadi durasinya lebih lama, kemudian buka klepnya juga lebih lebar. Ya, benar. Jalur bahan bakar yang masuk harus diperbaiki, yaitu di intake-nya. Ya, intake potnya di sini juga dilebarin diameternya. Nah, ini kayak di modif sebenarnya. Iya, betul. Kayak di PNP, kayak di portpolis dong jatuhnya ya sebenarnya. Ya, di sini dilebarin yang sebelumnya di 21,4 mili, sekarang menjadi 21,6. Seperti itu. Ya. Dari 21,4. Ya. Naik 0,2. Ya, 0,2. Itu meter lebih lebar. Diameternya lebih lebar, betul. Dan ya, seperti itu. Kemudian dengan perbandingan kompresi tadi menghasilkan tenaga besar karena bahan bakarnya juga sudah masuknya volumetric efisiensinya lebih baik.
maka piston akan bergerak naik turunnya dengan cepat. Mas Hendro, coba Hendro. Saya telat Hendro. Aduh sih Pak, amit ya Pak. Iya. Sorry Pak. Gimana nih? Lanjut ya. Ya. Dengan tenaga tadi juga hasilnya lebih besar kan? Dengan begitu terjadi naik turun piston. Ya, naik turunnya piston di sini kan ada gesekan di sini. Ya, untuk mengurangi gesekan, low frictionnya di sini, maka ada perubahan di bagian ring pistonnya. Nah, ring piston ini dirubah, ya, tekanan ring piston terhadap dinding silinder itu dikurangin. Ya, kan tadi tekanannya kuat, ya ini tekanannya dikurangin di sini. Ya, sehingga mengurangi gesekan. Ya kan, dari celah gapnya itu Pak? Bukan celah gapnya, tekanannya. Nah, kalau celah gap masih sama. Kekerasan dari dia. Ya, gitu. Itu tekanannya. Ya, awalnya terbuka gini. Nanti kan pada saat masuk kan tutup. Cuma tegangnya, arah tegangnya, menekan. Ya, Gini-gini itu seperti itu. Ya, dengan demikian putaran daripada truk as atau crankshaft di sini akan lebih ringan. Ya kan, ringannya di sini didukung oleh bobot daripada freewheel ini dikurangin. Ya, dikurangin bobotnya. Ya, bobotnya dikurangin. Yang tadi bentuknya seperti ini, ada ini dikurangin jadi rata. Bobotnya yang tadi ada gini, agak daging ke sini. Nah, ini sekarang diratain seperti itu. Dengan ngaruhnya ringan. Putaran crankshaft ringan. Flywheel dengan dikurangin itu putarnya lebih ringan. Putar lebih cepat ya. lebih besar, Pak. Ya, nanti ke situ terus kemudian Sabar Mas, lawan Mas. ini bobotnya yang tadinya di 1,670 kilogram berubah menjadi 1,650 kilogram. Itu 0,2. Ya. Dari sebelumnya berapa Pak? Ya, yang sebelumnya 1,670, sekarang jadi 1,650 kilogram. Ya, ini ya kan. Ya, di sini menghasilkan putaran kan kuat sekali tadi, ya kan, kencang, kuat sekali. Kita harus mempertahankan karena ini tadi ada pengurangan di sini, mempertahankan ketegangan rantainya supaya ketegangannya tetap konstan, dirubah dengan adanya ini. Ini dirubah, ya, ketegangannya lebih kuat ke bagian gate tensioner kan, ke sini sehingga menghasilkan putaran rantai mesin tetap konstan. Lifter tensioner, ya, lifter tensioner. Ya, kalau dipasang di CB yang sebelumnya sama Pak? Ya, kekuatan beda. Tekanannya beda deh. Ya, hanya beda tekanannya. Beda. Model sama, pernya tekanannya beda. Ya. Terus karena putarannya sudah dihasilkan tegangan powernya yang dihasilkan sudah mencukupi, didukung oleh perubahan di bagian rasio gearnya. Nah, rasio gearnya baik gigi 1 maupun gigi 2, 3 sampai 6 itu ada perubahan semuanya. Ada perubahan semuanya nih di gearnya. Nah, di sini bahkan sampai di final gearnya pun juga berubah. Ya, final gearnya yang tadinya juga di gear belakang itu yang tadi 41 sebabnya sekarang jadi 42. Ini ada perubahan. Ya. Perbandingannya berapa Pak? Yang di 14. Yang tadi 14, yang final gearnya 1441, jadi 1442. Nah, kalau yang ini secara keseluruhan semuanya ada, cuma nggak apa ya. Nah, gitu. Rahasia. Enggak ada datanya ada, cuma banyak. Seperti itu. Ya, cuma kalau seperti kopling masih sama menggunakan aksis silver cut masih sama, dia menggunakan yang tipe di 2020. Oh iya. Nah, 2020. Pakai menggunakan yang aksis silver. Cuma kan kita mengeluarkan 3 tipe ya. Standar, kemudian ABS, ABS QS ya. Nah, untuk ABS dan ABS QS engine strukturnya sama, powernya sama, ya. Cuma yang untuk standar, powernya beda, ya, masih seperti yang lama. Cuma ada persamaan di bagian transmisinya. Transmisinya sama,
baik yang standar, ABS maupun ABS GS itu. Perbedaan artinya ini yang standar itu kan nggak sama tadi powernya. Ya. Berarti dia pakai spesifikasi piston segala macam. Masih yang lama, yang sebelumnya tahun 2015, 2016 ya. 2016. Masih pistonnya masih standar, belum dum ya, belum tebal seperti itu. Ya. Kalau untuk dari perbedaan pistonnya dari versi yang sebelumnya, Dari versi yang di tahun 2016 perbedaan pistonnya adalah di bagian atas ini lebih normal. Nah, jadi dari tahun 2016 ke 2020 ya, perbedaannya dengan lebih pendek, itu. Ya. Dan ringnya juga. Ringnya enggak. Ringnya masih tetap. Ada perubahan ringnya di 2022. Nah, kemudian di bagian conrodnya, di bagian connecting rodnya di sini di 2016 itu ada baut, ada mur. Nah, yang sekarang hanya baut langsung di sini. Natless ya, kulirnya ke sini, sehingga bobotnya ini jadi berkurang. Kekuatannya berapa, Pak? Ya, kekuatannya sama aja ya. Kemudian ada Ini juga bahannya apa Pak Konrad, Pak? sama yang di 2016 ada perubahan di sini. Ini diameternya lebih kecil. Lebih kecil. Itu diameter ini lebih kecil. Ya, balancer. Diameter lebih kecil. Seperti itu. Pak, mau nanya itu tadi kan ring pistonnya katanya tegangannya kan agak kurang dari yang lama. Ya. Itu ada pengaruh nggak Pak? Maksudnya dari ke olinya, Ya, oleh gitu. Pak? Karena ya kekuatan apa namanya menekan ke dinding silinder ada dikurangin, maka bahannya pun juga dirubah. Nah, dengan bahan ini dirubah sehingga masih mampu untuk menahan tekanan dari atas maupun dari bawah. Seperti itu. GoPro aja ini. Di zoom nih. Itu kalau ring piston dipakai yang lama bisa nggak Pak? Ya, Pakai yang lama. masih bisa. Oh, bisa. Bisa. Cuma itu tadi kan low friction kan kita dapatkan. Karena kan tenaganya udah kuat kan. Sayang tanahnya gesekannya nggak kita kurangi. Itu connecting rodnya metalnya bahannya beda juga nggak Pak? Sama, bahan masih sama. Masih tetap sama. Cuma konstruksinya yang sebelumnya pakai mur, yang sekarang ini nggak pakai mur. Tahun 2016 ke 2020 ya. Tapi kalau yang 20 ke 2022 ini sama. Dari itu. Paham, Son? Kalau plat kopling sama semua. Plat koplingnya masih tetap sama dengan di 2020. Berarti yang paling Per koplingnya juga sama. lebih ke piston, kompresi, Lebih ke cylinder head. Itu kan tadi perbandingan kompresi, kemudian ke intake ya, intake di sini ke camshaft. Ini intake ini dengan camshaft ada hubungannya dengan volumetric efficiency. Terus kemudian exhaust gimana Pak? ya, exhaust sama, masih sama. X-nya masih sama. Kemudian ini untuk mengurangi gesekan, ya kan? Nah, kalau yang ini mengurangi bobot. Nah, yang ini untuk mendapatkan speed maupun masuk giginya pada saat kita menggunakan keep shifternya, itu masuk giginya lebih lembut. Ya, lebih lembut. Itu. Salah satunya adalah perubahan daripada gear ratio. Ini namanya hubungan. Kalau dalam Google Translate nih hubungan. Ya, hubungan. Pusing camshaft. Lu masukin Google Translate hubungan. Hubungan nih. Broken as. Pak, kalau yang lama pengen yang baru itu banyak yang dirubah atau memungkinkan nggak kira-kira Pak? Ya. Yang lama mau pakai yang baru banyak sekali. Kita mau tipe yang standar. Tipe standar saya mau power up. Power up bisa sih menggunakan silindernya seperti ini, ya kan? Diganti semuanya seperti itu. Cuma ada hubungannya dengan settingan ECU-nya. Pasti karena ECU-nya untuk yang standar, untuk yang power up itu beda. Jadi kalau misalnya mau dimodif yang lama kasih yang baru, tinggal ganti blok seher sama headnya udah plug and play aja Pak. Ya, plug and play seperti itu. Cuma ya hasilnya belum tentu maksimal dengan yang benarnya gitu. Terus ada lagi Mas Win, engine taruh sini Mas. Nah, pasti ada pertanyaan yang mengenai ini. Kalau standar mau diganti keep shifter, ya kan? Karena kan kita ngeluarin yang standar, mengeluarin yang
ABS dan mengulangi yang quick shifter. ABS kan belum quick shifter. Ya. Ini kalau yang kita mau ganti tipe yang standar ataupun yang ABS bukan quick shifter, itu harus diganti crankcase-nya. Crankcase-nya karena kedudukan untuk sensor spindle ini nggak ada. Ini ada sensor. Jadi ada sensor, ini spindle, sensor yang di netral untuk drum shift-nya, sensor untuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini ada. Udah gitu aja Mas. Ya. Malah saya lebih jelas Mas. Karena kalau mau mendapatkan quick shifter yang pas itu harus ada beberapa sensor ini. Di samping ada sensor stroke-nya. Gantiin membuat ini harus ganti crankcase. Ganti crankcase harus ganti crankcase atas. Ya, ganti crankcase atas harus ganti metal bearing. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu baru di engine-nya, belum di kelistrikannya. Untuk quick shifter ya. Iya, untuk quick shifter. Jadi nggak bisa. Lebih mudah mungkin. Ya. Untuk slipper clutch-nya. Nah, kalau assist slipper clutch mudah, tinggal plug and play aja di situ. Nah, gitu. Tapi kalau yang quick shifter, Biayanya berapa tuh Pak? Kalau banyak sekali, banyak sekali. mending ganti baru berarti ya? Mending pilihnya yang quick shifter. Oh iya. Karena ada hubungannya lagi dengan kabel bodi. Ada hubungannya dengan ECM-nya. Ada speedometernya juga berubah. Adalah BPKB ya. Sorry, ECM. ECU-nya beda atau programnya? Programnya, ya programnya. Jadi ECU-nya sama. Jadi program di ECU-nya juga Mas, beda. itu Ya. tetap Seperti itu. sombong maunya iya. Beda dengan yang apa namanya quick shifter yang aftermarket ya. Itu tinggal pasang tapi tidak sesemut yang ada di. Oh, nyemplung. Ini ada fungsinya beda. Apaan sih? Ada pertanyaan silakan yang nanya. Silakan. Silakan Lampung ada Pak Endo. Kalau untuk di bagian kelistrikan selain shifter apa? Perbedaan. Nah, perbedaannya kalau yang di kelistrikan diantaranya hanya menggunakan tambahan lampu hajat ya. Ya, ada tambahan lampu hajat di bagian ini ya, di bagian ini lampu hajat. Seperti itu. Terus perubahan di switch yang sebelah kiri itu untuk modenya kan beda dia. Dulu kita memindahin modenya dari depan, sekarang ada di belakang gitu. Jadi satu mode Ya, sport. betul. Itu adanya di belakang. Belumnya di depan. Pak mau nanya lagi nih Pak, yang tadi yang balik lagi ke sini yang papas cylinder head. Ini selain papas cylinder head, gasket cylinder head itu juga dipisah. Masih apa tetap enggak, Pak? sama. Oh, tetap sama. Gila, Pandra. Saya lebih bijak. Hari Oh gitu. gila, padahal tuh bikin katong dari Ari. Iya, ngobrol-ngobrol. Kita buka mikir. Motor bawa ke Mas Ari aja. Ini nih. Ini di papas. 0,02 0,1. kilogram. Oh, yang ini yang ya. Untuk turtle bodinya gimana Pak? Throttle body masih sama. Throttle body sama, yang lainnya sama. Fog filternya masih sama. Tapi yang di 2020 ya. 2020. Oh, yang SP. Nah, jadi yang di 2020 itu baik yang standar maupun yang ABS, DS itu ada perubahan di bagian filter. Ya, bagian filter. Berarti Pak, salah satu yang diubah di elektroniknya adalah ini kan karena tadi ya sudut pada saat perubahan yang berbentuk camshaft ya, itu juga salah satu di sini. Dia membuka atau bagaimana dia nyemprot Betul. PGMFI-nya segala macam itu. Ya, betul. Ya, Besar-besarnya ya. betul. Jadi sebenarnya dengan yang sebelumnya itu semprotannya sama. Semprotannya sama, volumenya sama, cuma yang di sini adalah memperbaiki volumetric efisiensi. Jadi semprotan yang sama, tapi bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder itu benar-benar lebih efisien, lebih baik, gitu. Sempurna. Sampai sempurna. Konsumsi BBM-nya nggak berpengaruh Pak ya? Ya, betul. Nggak makin boros. Nggak makin boros. Bisa jadi lebih irit, gitu. Karena kan kecepatannya lebih. Ya, secara umum memang yang saya coba tadi rasakan ya dari beberapa itu adalah mesinnya enteng. Enteng artinya dia ngail torsi lebih gampang.
Betul. Lebih gampang banget ya. Jadi nggak tahu Pak, kalau dari Honda sendiri risetnya itu ini tuh hadirnya itu merata dari RPM bawah sampai atas atau di tengah atas atau gimana? Semuanya dapat. Semuanya ya, berarti semuanya tuh naik semua ya. Ya. Berarti dari bawah sampai Betul. atas ya. Betul, naik semuanya. Ya ada perubahan karena tadi tenaga gede, ya. terus enteng, terus ini cukup. Sampai bikin jelek. Seperti itu. Transmisinya berubah. Itu yang membuat seperti itu. Bagian bawah semua nggak ada yang diubah. Yang apa namanya itu yang kayak dry sump segala apa namanya oil sump segala Oh, enggak sama sekali enggak. Banget baru bisa nih. Tadi ada TMC nggak bisa. Masih sama. Ya, cuma kita berubah di sini. Oh, perubahannya di situ aja. Di tensioner ya. Iya. Dan lebih. Nah. Tuh. Oke. Ya. Dari orang itu